Oke, betul lagi dengan saya Ino di review film ala Ino. Oke, hari ini kita akan mereview film yang kemarin trending nih tentang Vina sebelum 7 hari. Saya akan bersama Dina. Kemarin udah nonton film Vina bareng. Film Vina itu bagus gak menurut? Kalau menurut saya sih bagus, soalnya saya sendiri yang belum mengerti tentang kasus itu, jadi lebih paham gitu alurnya itu dari awal tuh gimana, dan ternyata kan si pelakunya itu kan belum ketangkep. Ini kan dari kisah nyata gitu, yang dari sebelumnya saya tuh memang nggak ngikuti, cuma tahu rekaman itu viral terus nggak tahu menau lah kenapa kok bisa kayak gini. Ternyata kalau setelah nonton filmnya ya memang pantas viral sih, karena kan memang itu si pelakunya itu belum ketangkep, masih ada yang buron gitu ya Mbak. Iya, terus kemarin juga ada nih berita-berita katanya pelakunya itu udah dikasih ciri-cirinya gitu. Iya, yang Polres Cirebon sih kalau nggak salah. Iya, gitu. Terus kalau menurut Mbak Dina, kebijakan polisi Indonesia itu gimana? Kebijakan polisi ya, kalau yang saya tahu berdasarkan kasus ini setelah sekian lama ternyata kasusnya belum selesai, pelakunya masih banyak yang berkeliaran. Terus kalau di kasus ini tuh ternyata pelaku utamanya itu anak polisi, jadi kayak menurut saya tuh salah menggunakan kebijakan dan wewenang dia sebagai polisi. Dia kan melindungi anaknya ya, padahal si pelaku. Jadi ya sangat disayangkan sih orang-orang yang punya kekuasaan akhirnya salah dalam menggunakan kekuasaannya itu dan merugikan banyak orang. Oke, kan itu tadi dari segi polisi. Kalau dari segi kasus pembulian di Indonesia gimana? Soalnya kalau di film itu kan banyak tuh tentang kasus pembuliannya itu. Gimana? Kalau kasus pembulian sih menurut saya ya sebaiknya jangan dilakukan ya, kan selain merugikan korbannya, si pelakunya itu bisa dirugikan juga. Misal contohnya aja nih, kayak beberapa waktu kan juga ada kasus viral yang ibu-ibu di bioskop itu loh Mbak. Ibu-ibu di bioskop itu terus ada yang videoin, terus si ceweknya itu kayak ketawa-ketawa sendiri, terus si netizen kan banyak yang menilai kalau apaan sih, nggak jelas banget kok, paling kayak gitu toh harus direkam, apa-apa harus direkam, diviralin. Akhirnya kan si pelaku kena sanksi sosial, kalau nggak salah dia itu dipecat dari kerjaannya gitu loh. Jadi kan akhirnya dia juga dapat imbasnya. Jadi ya pasti akan ada dampak negatifnya. Kalau dari korbannya pasti mungkin bisa trauma ataupun gimana, dan si pelakunya kalau misalnya emang udah viral ya pasti adalah satu atau dua hal yang bisa merugikan itu sendiri. Nah kalau si kasus Vina ini kan ekstrim ya, sampai dia meninggal kayak gitu. Jujur itu sih kasihan. Kan kalau di film Vina itu si korbannya takut gitu kalau mau ngomong ke teman terdekat gitu. Kalau menurut Mbaknya gimana Kak Lisa? Kalau menurut aku ya sebagai korban mungkin kalau mau cerita gimana pasti kan ada tekanan tersendiri kalau mau cerita ke orang. Takutnya kalau dia cerita terus nggak dapat respon positif, takutnya itu malah semakin down. Tapi kalau menurut saya sendiri ya sebisa mungkin cerita, paling enggak ya ditulis lah. Kiranya kalau misal nanti ada apa-apa, tahu loh jejaknya itu kenapa sih kok dia sampai kayak gini. Kalau memang nggak mau cerita kan kita sekarang banyak cara untuk mengungkapkan, misal kayak buat akun anonimus ataupun apa, yang penting itu diungkapkan. Kalau dipendam sendiri takutnya kan ya sakit gitu loh. Oke, gitu. Oke, ada satu pertanyaan lagi. Buat Mbak Dina. Menurut Mbak Dina kalau ada kasus pembulian kayak gitu, apa sih respon dari masyarakat terhadap kasus itu? Kalau menurut saya sih dari masyarakat tuh jangan hanya menjudge langsung kalau dia tuh yang salah. Mungkin kan kalau ada juga yang menilai kalau misalnya si cewek dilecehkan, pasti ada yang menilai ya mungkin ada yang kurang sopan ataupun gimana gitu loh. Jadi sebisa mungkin jangan melihat dari satu sisi tok gitu loh, bisa dipikirkan ulang. Misal kita sesama perempuan kan juga tahu kita udah menjaga, tapi ya musibah nggak ada yang tahu ya Mbak ya, bisa jadi kapan aja gitu. Dan masyarakat kalau emang ada orang yang butuh bantuan ya ditelusuri dulu ya, benar butuh bantuan enggak, jangan asal menolak gitu kan. Kita nggak tahu nanti kedepannya memang ada hal yang jahat atau gimana kayak gitu. Boleh nggak kasih rating buat film Vina ini?
Rating dari aku sih 9 sih. Karena 9. dia juga nampilin itu dari segi luka-lukanya, jadi kayak emang tergambarkan langsung gimana sih Vina itu ya dibunuh dan juga dilecehkan kayak gitu. Oke guys, itu dari Mbak Dina udah ngasih review film tentang Vina, udah rating 9 nih. Kalian kapan untuk nonton film Vina? Oke, sekian dari saya. Jangan lupa ikutin review film untuk next episode.